Melukis kejujuran bukan sekedar keindahan. Inilah keteladanan Sindu Darsono Sudjoyono. Seni rupa di Indonesia pada saat ini telah berkembang dengan cukup pesat. Salah satu tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah seni rupa di Indonesia adalah Sudjoyono. Beliau memiliki julukan sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari Adiwan 17 akan menjelaskan secara singkat kontribusi dan juga peran yang telah diberikan oleh Sudjoyono. Sudjoyono memiliki nama lengkap yaitu Sindu Darsono Sudjoyono. Beliau lahir di kisaran Sumatera Utara pada tahun 1913 dan telah wafat pada tahun 1985 di Jakarta. Dan berikutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana profil, latar belakang dan juga kontribusi oleh Sudjoyono. Selanjutnya, mari kita melihat riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Sudjoyono. Pertama, ia menempuh pendidikan dasar di HIS atau Hollands Inland School, yaitu pendidikan dasar yang dikhususkan untuk para pribumi di zaman kolonial Belanda. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Muluk yang setara dengan pendidikan SMP, lalu dilanjutkan lagi ke AMS yang setara dengan SMA. Dengan pendidikan baru yang ditempuh olehnya, ia mendapatkan akses ke pemikiran-pemikiran baru yang merubah cara pikirnya kepada dunia seni dan juga peran seniman di dalam masyarakat. Kontribusi Sindu Darsono Sudjoyono kepada negara. Pertama, membangun seniman nasionalis seni rupa modern Indonesia. Sebelum Sudjoyono tampil, dunia seni rupa didominasi oleh sudut pandang kolonial yang menempatkan Indonesia hanya sebagai objek pemandangan eksotis atau Mui India. Sudjoyono memutuskan ketergantungan itu dengan meletakkan dasar seni rupa modern yang mandiri, berkarakter lokal, dan punya harga diri sebagai seni bangsa merdeka. Kedua, menggerakkan seniman melalui organisasi Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau disingkat Persagi dan Seniman Indonesia Muda atau disingkat SIM. Ia mengonsolidasikan para seniman lokal dengan membentuk organisasi Persatuan Ahli Gambar Indonesia pada tahun 1938 dan Seniman Indonesia Muda pada tahun 1946. Kedua wadah ini tidak hanya membina teknik melukis, tetapi juga membangun kesadaran nasionalisme sehingga para seniman turut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan melalui karya visual. Pendidikan seni sebagai alat dokumentasi dan propaganda perjuangan. Di masa awal revolusi tahun 1945 sampai 49, Sudjoyono ikut terjun langsung mengabadikan perjuangan masyarakat dan memasukkan atmosfer peperangan ke dalam kanvas. Karya-karya beliau jadi dokumen visual yang penting bagi sejarah bangsa dan terbukti secara efektif menjadi alat propaganda yang bisa memacu semangat perjuangan terhadap kolonialisme, pengabdian di lembaga negara, dan di budaya. Tidak hanya oleh kanvas, beliau juga pernah menjadi DPR, mewakili kelompok seniman ataupun budayawan pada era awal kemerdekaan. Melalui peran di dalam dan luar negeri, beliau konsisten mengenalkan budaya kedaulatan Indonesia di kancah internasional. Ada beberapa teladan yang dapat diambil dari Sindu Darsono Sudjoyono, di antaranya kejujuran. Sindu Darsono Sudjoyono meyakini bahwa lukisan adalah ungkapan jiwa seniman yang jujur. Seniman harus menggambarkan kenyataan apa adanya, bukan keindahan palsu. Karena hanya kejujuran yang menghasilkan karya seni yang bermakna. Sikap ini patut dimiliki oleh setiap seniman, termasuk diri sendiri. Yang kedua, ketekunan dan kerja keras. Sindu Darsono Sudjoyono berasal dari keluarga sederhana, tetapi melalui ketekunan belajar dan kerja keras, ia mampu melampaui keterbatasannya hingga diakui oleh dunia internasional. Nah teman-teman, ada pun yang berikutnya yang dapat kita teladani, yaitu nasionalisme. Nah, hal ini tercermin pada sikap Sudjoyono yang menjadikan seni sebagai sebuah senjata sosial dalam melawan penjajahan. Nah, seni yang dibuat tidaklah hanya menampilkan nilai visual, tapi juga sebagai sebuah media
dalam mengabadikan momen-momen rakyat Indonesia memperjuangkan hak kemerdekaannya. Nah, kita pun bisa untuk berkontribusi seperti itu dengan berbagai media ataupun hal yang kita tekuni. Nah, pelajaran lain yang dapat kita tekuni dan teladani adalah keberanian berpikir kritis. Hal ini tercermin pada tindakan Sujono yang seringkali mengkritis para pelukis-pelukis yang beraliran Muirindi atau sebuah aliran seni yang lebih menitik beratkan pada keindahan visual seperti pemandangan eksotis. Menurutnya, seni haruslah mengungkap moralitas atau sebagai sebuah media dalam menyampaikan kebenaran, di mana hal ini sangat tidaklah relevan pada masa Indonesia yang sedang dijajah oleh para penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai para generasi penerus bangsa haruslah turut aktif dalam mengkritisi berbagai kebijakan yang kita nilai tidaklah benar. Tahu nggak fun fact dari S. Sujojono? Tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia ini pernah membuat sebuah gagasan yang unik dengan nama Jiwa Ketok. Konsepnya sebenarnya sederhana. Menurut Sujojono, kesenian itu atau karya seni dilihat dari pelukisnya. Artinya lukisan itu tidak dilihat dari seberapa mirip gambar dengan objek, tapi bagaimana gambar itu bisa mencerminkan perasaan pelukis, di mana gaya keseniannya yang hanya itu saja atau monoton seperti pemandangan alam, wanita cantik, kehidupan zaman kolonial gaya Eropa yang dianggap tidak mencerminkan kehidupan dari bangsa Indonesia.